Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Farawal Imam Abdurrahman ibnu Ali Ad-Daibai fi kitab maulidihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahri alamah tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib fajriyul jabinu layliyud dawaib. Hadirin ibu-ibu saudari-saudari sekalian, kita berada di bulan Rabiul Akhir. Sudah kita lalui bulan Rabiul Awal. Sekarang Allah hendak membacakan sedikit daripada kalimat-kalimat atau rawi yang ada di Maulid Ad-Dibai. Disebutkan di situ yub'atsu min tihamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangkit Allah taala dari tihamah. Tihamah itu artinya suatu jazirah Arab. Artinya beliau dari bangsa Arab. Baina yadayil qiyamah, di hadapan hari kiamat. Artinya dengan dibangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi dekatnya hari kiamat. Ternyata bagi Allah Ta'ala dekatnya hari kiamat itu bukan kayak kita sehari dua hari. Kan sekarang sudah 1445 tahun dari hijrah Nabi. Jadi 1000-2000 tahun itu bagi Allah Ta'ala hari lawas. Nah, maka kita tetap percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi walaupun bukan secepat-cepat kita manusia menghitungnya. Itu kan jadi lahirnya Rasulullah itu atau dibangkitnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tanda hari kiamat. Ternyata 1445 tahun sudah dari hijrahnya, belum kiamat lagi. Nah, maka tetap kita percaya kiamat itu terjadi. Nah, bukan artinya nangaran dekat itu seperti kita menghitung sehari dua hari. Maka nangan 1000, 2000, 3000 kan. Bagi Allah Ta'ala itu satu umat saja. Nah, itu kan. Fi zahrihi alamah. Di belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada suatu tanda, yaitu disebut dengan khatamun nubuwah. Jadi di belakang itu diberikan sebelah kiri berpintangan lawan dada kita ini. Nah, kita kan di sebelah kiri ini kan di bawah di atas susu kah 2 jari. Nah, itu kan di situ anaknya hati atau jantung lah. Nah, di belakangnya itu di situ ada semacam tanda kenabian. Nah, itu bentuknya nangkaya hintalo burung dara. Banyak hadis-hadisnya menceritakan demikian. Di antaranya adalah hadis suatu riwayat daripada Imam Bukhari, yaitu riwayat daripada Abdurrahman bin Yunus. Abdurrahman bin Yunus daripada Hatim bin Ismail. Hatim bin Ismail daripada Ja'ad. Nah, Ja'ad mendengar Sa'ib bin Yazid bercerita, aku Jasidin pernah dibawa memarin aku acil dan anak mama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Sa'ib bin Yazid atau anak mungkinlah dibawa oleh Acil Sidin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jeneng Acil, wahai Rasulullah, ini kamanakan ulun anak dan sanak ulun di binian, mungkin anak kakak atau anak adik. Nah, inya gering ya Rasulullah, itu kaji Nabi. Lalu Nabi menyapu kepala si kamanakan tadi dan didoakan Nabi keberkahan. Dan anak ini berkah dan Allah berkahikan mereka anak punya Nabi kan. Lalu Nabi berwudu. Nah, lalu bekas daripada wudunya Nabi tadi diminumkan kepada Sa'ib. Nah, jadi ini bisa kemungkinan apakah bekas wudu itu yang tersentuh dari Nabi ada titikannya diminumkan lawan si Sa'ib tadi. Ini hadis Nabi lah, bukan perkataan ulama. Nabi pada tikakan. Atau jaka banyu tadi misalkan dalam jaka di mangkok punya tadi kan. Nah, ada sisanya lagi pasti pakai wudu dingin, itu dijolong bisa juga. Nah,
Kan ngaran sisa wudu itu dua macam. Bisa wudu nanti dikan tuh dikena makan, atau banyu wudu dikan caka kita cangkir kene nah. Habis misalnya sekitar 2/3 habis, sisanya lagi ngintu dikena makan. Nah, mungkin dua kemungkinan kayak itulah. Nah, dikena makan kepada si kamanakan si yang bibi ini datang kalau Nabi tadi nambang rasa saib tadi. Nah, artinya ini cara untuk kesembuhan. Karena orang baru itu kan kayak kita nih ubat nih, sakit kepala ada ubatnya, giring panas ada ubatnya, apa sudahlah, paracetamol nih. Nah, lawan apa? Lawan ampicillin. Bila ampicillin lawan amok ilin. Nah, bila amok ilin itu ada hari kita amok di ilinnya kan. Paracetamol amok ilin. Nah, kalau lagi lawannya lah sakit gigi kan ada tinggi atau paracetamol itu lah. Nah, ada racikannya. Ya kita kan wah ini obat sudah ada itu ya nangaran jalan tubuh perkembangan zaman teh. Nah, lain-lain kan dari itu aja bila giring atuan guru bila panas napa kuni berarti masalah ya naruh kuni dah. Ya naruh kuni itu diupakan orang. Jadi dari kita sekolah pesantren lalu aja tuh nah guru nih tawar panas catat lah. Nah, tawar dingin. Ini sakit kepala ada, nah apa-apa kabar itu kan guru malah jadi, nah jadi ampuh berilah bila datang tong guru tuh diopakan bisa ampih juga. Nah, wah ini ada pikiran kita tuh pikiran amun kadang numpil ada ampih, nah pas lagi numpil nantinya, nah kita tuh para sangka kita tuh anunya, pandangan kita tuh. Ada berikan pel kadeda lalu ingin situ aja tambahan tah dibawa ke tuan guru bawa ke orang yang bisa meniupakan ya ampehnya bisa kayak itu di anukan tuan para sangka kita tuh nah ini kan karena ada obat datang kasih to kita para sangka kita itu jadi sama aja kan pernah menyebutkan Allah Taala loh nih cuma usahanya bedain pada beri nah kita ini ada pengobatan lalu kita memikirkan sampai ke situ kan ada pernah beri kisahnya antara pengobatan lawan tawar menawar gini, kita ditawar tuh, lain tawar nang berjualan bertawaran, tawar menawar banyu bertawar. Nah, kisahnya kayak ini jar, kisah ada orang aroh, orang baruhan. Nah, kan banyak undang tamu nih, banyak undang tamu. Lalu si orang nang aroh nih anak sidin giring, nah, lalu mendatangi ke tuan guru. Nah, anak ulun guru giring, nah, tabujur takumpulan orangnya nih, minta banyu lampian lah, tolong ditawarakan. Nah, jurungnya banyu kan, pakan nih. Nah, yo, nih kepadaan ya, ngarajen ya. Tiupakan banyu lo kan nih, banyu lalu jurung lagi, nah ini tiupakan banyu ini supaya apa dia sembuh anak sampian. Nah, kayak Nabi tadi kan, nah, dikirim banyu nih orang nanggiring tadi. Imbahnya anda bulik si tuan guru nih ada, soalnya waktu itu dokter. Nah, bukan dokter kan, belain panangannya kan. Uji dokter kayak itu aja kah nanganan nang mau beti orang giring, nyamannya bener, tiup banyu suruh minum. Nah, jadi ujar si tuan guru, nih tuan guru ini hanya melajari lah. Nah, melajari kita kada itu pang hari-hari ada pang itu tuan guru lah. Hari-hari itu kan bila disambut orang, hai bener ini nampak tambah suara tuan guru nih. Jadi kan dokternya nyambat halo, orangnya menang orang giring itu ditinse halo kan, berdepan darahnya kalau perlu karena ukuran apa nonton nang apa ngarannya tuh nang apa ngarannya lama-lama tuh apa kolesterol, nah ukur halo, jadi kan ada hasilnya. Ini asam urat, nah depan sudah kan ukurannya nya, ada obatnya pulang, nah kinumip, ada obatnya kan, nanti ada di kinom bandenya lalu masuk di awak lalu meresap, kayak itu naruh obat tuh, masa imannya tiup banyak nah kinom. Ampih lah, ujar nang si dokter tadi kan orang mahir di sekolah situ. Lalu menyauti si dokter, ujar si Pak, ujar si tuan guru tadi. Nah, aja tuan guru jar. Ternyata ada manusia yang ada pintar tadinya. Nah, namanya nyoal kayak ini kan. Jadi orang sudah sabaharian dah artinya kan bila dikinumi banyu itu ampih. Nah, kan bisa diwahwa kan nama wani kita pintar lalu. Nah, maka orang sekolah tinggi pada kada pintar. Lalu ubeh kan muha nah habang muha lah hina ngos-ngosan langsung lo nih. Lalu nang manciling mata kan. Nah, sarek kana mantam ya lah. Oh sabar ya mantam.
Jadi ujar si tuan guru, aku tuh mengetes mental ikam nih, dan membuktikan tentang kebenaran caraku pengobatanku ini. Nah, kenapa aja? Nah, sarik tak kan emosi sudah nih. Nama hantam tuan guru, tapi di pang hantam lo, seorang hantam orang juga. Orang banyak isi pendukung lo nih. Nah, seorang sulangan. Nah, kayak ini kisahnya ujar si tuan guru. Tadi kan kisahnya ujarmu harus ada tensi dan sebagainya kan. Aku gunakan apa? Kata-kata aja kan. Banyu ini bacakan bismillahirrahmanirrahim, bacakan doa-doa kan. Adalah kata-kata yang jelek kita ketika orang gering itu kita bacakan ada kan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Pengasih, Penyayang. Kan yang gering disayangi Tuhan itu kan maksudnya. Ya Allah, ini sembuhkan yang ini berkat nang ini kan dengan nang kemurahan-Mu kan. Kata-kata tuh bagus-bagus nang gering dengan cepat inya sembuh hilang nantinya. Itu kan doa-doa nang dibacakan tuh nang dipanjatkan tuh ditiupakan ke banyu lalu dikinom. Nah, jadi tuan guru sampian ini kan ketika mendengar kata-kata nang jelek, ini kan pernah kada pintar tadi. Nah, mahuang pun orang disini kada pintar. Gara-gara ucapan jelek aja langsung pian apa bihinak, nyasak. Darah naik. Coba tensi pian tuh tinggi tuh darah lo. Hati degup-degup lo kan awak gigi karikutan, awak begitu-getar sama hantam lo kan. Ternyata kata-kata nang jelek berpengaruh jelek. Lalu sampean nyarik saya ke mana? Emosi langsung anak hantam nih. Nah, berarti kebalikannya kata-kata yang bagus akan merubah sesuatu menjadi bagus. Orang gering diucapin yang bagus lalu jadi baik juga. Nah, sedangkan banyu menjadi media atau perantaranya. Dikinom merasa awak lalu ampeh. Itu logikanya Pak Dokter. Pahamkah sekarang Anda? Oh, betul juga aja dokter. Kalau begitu kalau mau makan obat baca dulu surah Fatihah. Nah, jadi kita jangan ubat terus, ya lah. Ini sakit gering nah, ini ubatnya nah, 3 biji nah dimakan. Baca Fatihah lo tiup, nah, tuh kan. Artinya ya Allah pian dia menyembuhkan. Urun kada malolo ubat nah digunakan tapi Fatihah diumpat dia nah, nyumbang juga kan. Nah, jadi ubat secara pun Nabi dipakai, obat menurut kedokteran dipakai, ada bakal lagi juga kan. Nah, malahan tambah kuat lagi. Nah, jadi kita tuh maulah supaya jangan sampai anggapan ubat harus mampihi gitu kan. Artinya aku ubat tadi baca Fatihah juga. Nah, jadi kata-kata nang baik akan berubah sesuatu nang kada bagus jadi bagus. Sesuatu nang sakit nang kada baik menjadi baik. Nah, itu kan artinya nih. Jadi kada mesti harus ubat nang datang, tapi kata-kata nang baik pun bisa demikian. Jadi jar Habib Hussein Purbolinggo, orang Amerika jadi diputar aja film kisah hantu. Nah, andekinya situ banyu film hantu jangan 2 jam film hantu jangan yang seram-seram dah. Andekinya banyu di hadapan film dah. Nah, habis film dikinom banyunya nang guring tangi hantu tadinya. Apa artinya? Pengaruhnya lah. Nah, banyu ini menyimpan ninya. Nah, kita melakukan suatu hal itu menyimpannya. Nah, begitu tuh orang beri itu kan penyembuhan tuh pakai tawar banyu tadi. Ternyata itu cara nang efektif nang mujarab juga. Bagi ringan keyakinan kita nang minum dan keyakinan guru nang orang nang menyupakan tadi. Nah, tadi izin Allah Taala juga kan kisahnya nih. Kisah nang Nabi Musa, wah lo kan cakap nang arti nih. Nah, nang Nabi Musa segini itu kan. Nah, lalu kan melapor ke Allah Taala lah. Ya Nabi Musa ini kan apa aja lapor ke Tuhan kan. Nah, lalu kan kisahnya di surah Allah mencari kumpai. Memamahkan tapalakan kayak gigi sakit ampeh. Nah, tahu deh pada kumpai itu kan harat nih, punya khususiat, punya khasiat, nah, punya kelebihan. Duduk deh kiri pulang, langsung cari ini mana kumpai semalam ya ini gini barangnya. Mamah pulang, andak pulang bukannya ampeh bebangat segini gigi lo kan. Hanya komplain ke Allah Ta'ala. Nah, kenapa ya Allah? Maka semalam pian melanjiri sudah di sini nampihnya nih. Nah, apa aja Tuhan? Soalnya kebebadah nih kada lagi. Nah, lalu kita nak kisahnya tuh, Nabi Musa tuh kada pintar kah? Oh, Nabi Musa tuh jauh pintar dari kita. Jauh alim dari kita Nabi Musa. Nah, pataka itu sini menyindir kita. Menyindir kita dari sini tahu aja pada caranya melapor Allah Ta'ala lo. Cuma diulahkan ektengnya. Nah, supaya jadi kisah. Nah, karena Nabi Musa itu kan katju lawan umat Nabi Muhammad. Lalu sini meninggali kisah. Artinya kan bila itu salah tuh caranya.
Jadi setiap kalian tuh melapor ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Amun kita meyakini Allah Ta'ala tuh qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala tuh kan berdiri dengan sendirinya. Artinya Tuhan tuh maha sugih gitu kan. Amun Allah maha sugih itu berarti tempat kita melapor apa segala masalah laporkan ke Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tuh dilapor hanya kita begewi. Allah Ta'ala kita melapor hanya kita mencari jalan dari kan. Maka anggapan bukan ubat menyembuhkan tapi Allah yang menyembuhkan. Itu maksudnya. Nah kemudian si nang Saib tadi berdiri aku di belakang Nabi. Pas tak meluncur baju Nabi itu kita buka lah di bagian nang belikat sebelah kiri itu. Pas melihat ada situ khatamun nubuwah. Nah itu nang kaya yang anggaplah kaya hintalu burung dara. Ada yang lebih detail lagi aja tahi lalat lalu berbulu-bulu. Nah berumbai nak kaya jembul kuda gitu. Nah itu bentuknya. Itu ciri kenabian yang ada di belakang Rasulullah SAW. Nah, ada di belikat Nabi. Nah itu menceritakan tentang di belakang Nabi ada suatu alamat oleh. Fi zahrihi alamah tuti'uhu sahaib. Nabi pulang setelah diceritakan demikian ada pula ciri Nabi yang sangat luar biasa. Tuti'uhu sahaib. Nabi itu dipatuhi oleh awan. Maksudnya Nabi itu nyuruh awan itu apa saja disuruh Nabi maka awan itu tunduk pada perintah Nabi. Ini ada riwayat bahwasanya pada suatu masa ujar Anas bin Malik ini kan khadam Nabi nih. Waktu itu orang kemarau. Ketika Nabi SAW berkhutbah di hari Jumat datang Arab Baduy. Arab Baduy ini kampung. Mungkin dah mulai paginya tulak nah isukan tulak adanya. Kita pun isukan tulak tuh jauh bener sampainya nih ke Banjar kira lah. Pukul 6 tulak ke Banjar kita muntang harinya tuh. Nah ini kan orang berjalan atau beruntah aja. Kira mulai mana kan jaraknya lah mulai pagi tuh. Nah kada jauh kayak kita wah ini. Cuma lawas tuh perjalanannya kan datang pas Nabi pada mau khutbah sudah. Lalu mengadu ya Rasulullah halakal mal. Habis harta nabi binasaan gara-gara nang kemarau panjang ini. Wajah iyal kekanakan gak ada makanan, karena kada uli makanan. Ya kami saya susu kambing kada ada lagi. Tapi kambing kada makan, lalu kada susu kan. Otomatis kekanakan kelaparan. Fad'ullah lana, tolong doakan kami supaya apa hujan. Bila hujan, kumpai tumbuhan, lalu binatang ternak ini kawan makanan. Nah, anaknya bersusu atau dagingnya banyak, anaknya banyak ada yang dimakan. Binatang ternak tadi ada yang di susunya yang diambil oleh manusia. Nah, jadi kayak itu aja deh. Dari itu bilangnya banyak isi kambing sugih ya. Nah, apa? Kita ini dia udah sugih hidup kambing. Dari itu ukuran sugih lah, banyak isi kambing lah, banyak isi pahumaan, nah beri punya isi kabun, ukuran sugih dari. Nah, karena hartanya ingin tuh aja. Nah, kita ini ada di rumah rekening bilang namanya sak loh nih. Nah, enggak ada tahuan deh. Kamana aja kan cocoknya. Wah ini muka apa belanja di warung gini pakai anu jadi. Nah, scan kan. Nah, scan lambang nama supipai kan adanya. Nah, Bapak aja bayarin aja nanti Pak bisa bayar aja. Nah, scan-nya. Nah, ya dah. Bayar. Ini kan bawa HP aja kan mana hendak bayarnya pakai nang dompet supipai aja kan begini. Jadi kan ada sama dari lagi anggaran hartanya tuh kan gak ada ketahuan dari itu. Dari itu jelas nang apa tadi, nang kambing kan, kabun dan sebagainya. Kita ini macam-macam hartanya adalah ini ada berbentuk nang kayak itu aja kan, di digital aja hartanya lah. Doakan kami lalu Nabi angkat tangan. Padahal jadi sahabat langit bersih, ada apa-apa langit nih. Seakan Nabi berdoa. Nah, sudah Nabi berdoa, lalu Sidin meletakkan tangan Sidin, meneruskan khutbah. Sekalinya, tang ada aja awan nih bulan ya kan. Di mana ada tangan awan nih Nabi menyuruh kan, kan Nabi menyuruh artinya kan. Nabi menyuruh nih. Bahasa kasarnya Nabi menyuruh awan berkumpulan, tapi minta kepada Allah Ta'ala. Sekalinya awan nih berkumpul menghadap hari langsung. Bila mau bergulung awan kayak gunung jadi atas sana tuh. Nah, penglihat sahabat nambah kisah nih. Nah, belum turun Nabi belum turun pada mimbar lagi, belum talah lagi khutbah. Sakanya memparapang apa hujan arilah. Deras hujan kan turun. Sampai Nabi waktu itu kan nangarani nang hubungan masjid ini kada kayak kita malah. Nah, banu burubusan saja. Nah, sampai Nabi pun karena hujan juga. Nah, sampai nabasah muhasidin. Beres kayak itu kan jarang hujan pada jadi apa orang masalah hatapnya udah kada perlu apa rapat benar nih. Itu. Nah, itu didirikan di jenggot Nabi. Sekalinya mulai hujan itu kan diambihan.
pulihkan masjid masih hujan. Nah, malam itu masih hujan, besok hujan, besoknya hujan juga, teter hujan sampai sajubatan hujan. Nah, semingguan hujan terus. Nah, artinya kan setemat hujan gitu nah. Nah, kada bilang antara kan hujan pulang, semingguan hujan itu. Dia cuma dudi pulang Nabi sembayangan pulang berjamaah sembahyang Jumat, datang pulangnya gitu pindah masih deh. Nah, semalam ininya minta semalam. Nah, ada mana kan lain. Ya Rasulullah tahaddamal bina'u, hujan terus hari pas runtuhan rumah. Karena kan rumah itu beri apa? Kalau apa tanah kareng dan rumahan tuh. Kan banyunya runtuh. Nah, runtuhan rumah. Masa mingguan gak ada babian ya Pak. Ya hujan sehari lah, berjemur pulang, karing pulang, tanahnya anunya nih. Bangunan rumah tadi. Runtuhan rumah ya Rasulullah. Bisi harta pulang kambing, kurungan kambing caram. Nah, calap apa bahasanya tuh. Calap. Nah, banjir mana-mana kan selokan diisi banyu. Nah, apa hujan gak ada mimpi kita gini deh, tangan deh. Seharian hujan hari latih sungai banyak kan. Dalam sudah. Hujan tah di pahuluan aja. Nah, ada habernya kan di Tanjung aja. Banyu aja ingin aja. Nah, gimana banyu? Pasalnya ada kita anasa beberapa jam, beberapa menit kemudian beberapa jam kayak beberapa hari kah? Beberapa hari lo kan ya. Nah, ketahuan tuh naik jadi sungai kitaan. Itu mata hujannya tuh kan kabarnya seharian hujan ini semingguan titir hujan mau lah katanya banyu nang takurong ini banyu katakurong gitu kan calapan. Nah akhirnya melapor kepada Rasulullah SAW. Nah doakan pulang kami ya Rasulullah. Lalu dan Nabi Allahumma hawalaina wala alaina. Nah ini jadi doa supaya hujan itu bersisih. Nah hujan bersisih. Itu kisahnya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah tapi hujan, tapi di higi-higi kami aja, tapi jangan gugur lagi. Tapi jadi kan artinya kada minta hujan itu berhenti kada, tapi hujannya tuh disisihkan aja. Nah, bisa aja kan hujan tuh ada yang memerlukan masih. Mungkin kita ya Allah hentikan hujan, pas orang yang memerlukan kasihan. Nah, jadi doa Nabi ini kan bijaksana. Nah, kami kada cukup di hujannya, jadi di sekitar kami aja. Kada gugur ke kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu kan. Jadi bila membaca yang ini aja bila hari hujan baca yang ini insyaallah kan hujan tuh bersisih itu kan artinya berpindah ke lain. Jadi kadang nanti hujan lah. Kalau di lain ada perlu. Kawang hujan nih. Jadi bila hujan di tengah jalan ada apa aja. Ada apa aja kada besar aja hujan di tengah jalan aja. Asal di jalan dia berjalannya aja di pinggirnya. Itu pun ala view bang lah. Ala view bang itu. Jadi bila hujan di tengah jalan ya apa aja. Asal kita berjalan di pinggir jalan saja aja. Tengah jalan bang. Nah lalu Nabi tunjuk ke atas sekalinya hujan tuh berapa aja bersisih pas nakaya pak nakaya nang napa kayak kita nakaya wajah itu kan di bano antara tuh hujan tuh nah berbulat kayak itu berbulat. Akhirnya di sekitar kota Madinah itu kan banyak nampak selokan-selokan kita tuh nang jurang-jurang itu kan nah gunung-gunung tuh kan lembah-lembah tuh maka penuh dengan air berisi dengan air. Nah jadi luar biasa kan suburnya tanah kan udah dihujani tadi artinya kan setelah itu setahunan itu kan nyaman orang bercari tadi atau bercari atau apa tadi begeduhan yang ternak tadi. Nah itu kan Rasulullah SAW tadi sidin dipatuhi atau ditunduki oleh awan. Tuti'us sahaib fajriyul jabin lailiyud dawaib. Nabi kita SAW itu dahi sidin ini terang mencolong bagaikan terangnya fajar, artinya indah lah, bagus benar. Lailiyud dawaib rambut sidin nah kayak malam nang kelam, artinya girang rambut sidin. Nah itu suatu sifat nang fisik nang bagus itu kan. Kemudian lagi fisik Rasulullah alifiyul amfi, hidungnya bagikan huruf alif, mimiyul fami, mulutnya bagian huruf mim, bundar nah indah, nuniyul hajib, dan keningnya bagian huruf nun yang terbalik. Nah
melengkung anu itu kaning Nabi itu bang bungas kalau bila kayak kuning kebalik itu bungas artinya. Sam'u yasma'u sariral qalam. Pendengaran Nabi itu dapat mendengar goresan kolam. Kolam itu apa? Kolam itu anu pulpen lah tamsil kita lah. Nah menulis di Lauh Mahfuz itu mendengar Nabi. Berarti tandingan Nabi itu tajam sampai ke atas sana itu mendengar. Nah didengarkan Tuhan mampu. Nah kita ini kita mau kata kau mendengar nang gaib-gaib tuh bisa nang kau kan kiok. Nah, ada Nabi itu mendengar Nabi lawan nang gaib-gaib itu. Basaru ila sab'i tibaqi thaqib. Dan pandangan mata Nabi menembus kepada 7 lapis langit. Nah, maningau ke atas sana terlambus juga. Qadamahu qabbalahumal ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. 2 kaki Nabi itu dicium oleh unta. Kenapa? Karena unta curhat kepada Nabi. Banyak sesuatu masalah yang menimpanya. Banyak problem kehidupan yang sedang mengganggu si unta tadi. Lalu dia mengadu, saya mencium ke betis Nabi agar dihilangkan problem yang sedang dia alami. Kan unta aja curhat ke Nabi, bagi kita loh nih. Nah, misalnya curhat ke Nabi lah. Ada si gambar nang pintu makam Nabi itu ada di rumah loh nih. Nah, baca salawat kan. Nah, lalu situ mengadu lawan Rasulullah. Sampai ya. Nah, kita tuh kada sebaik nyaringin loh nih. Ya Rasulullah. Itu artinya tawasul itu ada di Quran kan? Walau annahum idzalamu anfusahum. Jikalau seandainya itu bubuhan umatmu atau orang kafir kah? Idzalamu anfusahum, ketika mereka menzalim diri mereka sendiri. Arti zalim itu melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, yaitu durhaka Tuhan. Kan bila kita tuh berbuat dosa sama kita mencelakai diri kita sendiri. Ketika menggil dosa, Allah Ta'ala akan menghukum. Nah berarti bila orang gil dosa itu sama dengan mencelakai atau menjalim diri sendiri. Idzalamu anfusahum. Artinya umatmu itu bersalah kepada Allah Ta'ala. Ja'uka, datang kepadamu. Fastaghfirullaha, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi datangnya kan Nabi lo. Wastaghfara lahumur rasul. Nabi memintakan ampun. Kadang seorang Allah Ta'ala langsung Nabi ditinggalkan kada. Wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahimah. Pasti mereka akan mendapatkan Allah Ta'ala siap menerima taubat, dan Allah siap menyayangi bagi hamba tadi, bagi umatmu tadi. Artinya ini pesan Allah Ta'ala, kita harus bertawassul kepada Nabi. Ada kan ketika itu Bani Quraidah ini kan membui perang lawan Nabi, berkhianat. Waktu Nabi perang Ahzab, itu kan musuhnya pasukan gabungan. Nabi paling 3.000 kan di Madinah itu. Sedangkan musuh sekitar 12.000-an. Karenanya banyak gabungan, Quraisynya, Gatfan, mana-mana kah. Nah, sampai di kota Madinah itu kan sebenarnya gabungannya daripada orang-orang Islam dan orang Yahudi ada di situ. Lalu Nabi ini kan membuat perjanjian. Bila ada orang menyerang kota Madinah, kita bersama-sama membela kota Madinah, membela tanah air. Lalu diulah janji bertaan. Nah, piagam Madinah. Nah, tamu masuk kan pun Yahudi yang di belakang Nabi. Di belakang pada nang kota Madinah itu kan ada, di belakang pada nang wilayah Nabi itu ada bukan Yahudi, macam-macam Yahudi ya. Nah situ Bani Quraidah saat itu. Lalu mereka ingkar janji, hendak menghantam juga sama Nabi muka, di belakang pulang. Waktu itu Nabi kita SAW kayak pacaran hari musuh, bukan nang terjun ke medan perang, karena dihitung musuh berkali-kali lipat banyak pada seorang. Lalu ada Salman Al Farisi, waktu itu hanya gabung dari Parisi itu kan Persia itu Iran. Nah, jadi pengembara Salman Farisi ini pengembara. Pernah cuma lihat belakang Nabi itu ada satu nubuah, pernah cuma lihat membuktikan bujur-bujur Nabi itu adalah Nabi akhir zaman. Masuk Islam sampai panjang kisahnya itulah. Jadi kan ketika itu kayak aja Nabi para sahabat, lalu Salman Farisi mau usulkan kita tabuk tanah aja. Nah ngarangnya apa tuh? Khandak, bahasa Arabnya khandak. Nah di kita tabuk tanah, kira-kira kuda kada mau nyeberang. Karena pun kita paget jalan nih kan musuh tak mau nyeberang lagi. Jadi dia nyeberang lalu saya kitanya kawal dilawan. Kada banyak nang nyeberang tah. Nah, jadi kan cara ide Salman Farisi ini bagus. Jalan akan ya nang lapah begawi sahabat to kana. Tapi berhasil memaget tangan jalan dengan mau Madinah dengan lubak atau parit tadi. Berhasil kan Nabi mengerjakan itu dengan para sahabat semuanya bekerja. Nah, selesai bingung musuh. Pada saya tamu aja bunyi perang nak ini. Nah, aku tambah dikurung ini. Tak kawanya belah lagi. Ada nama dia belah sedikit ditimba panah matian kalah musuh.
Akhirnya tajak kemah ini wah apa menyerang. Tadi di kemah tuh. Pasukan banyak tapi takon nyebelah, katakan nyebelah. Nah, ternyata ini perang kada pernah di negara Arab tapi pernah dilakukan di negeri Persia atau Iran tadi. Ya salam Farisi malah jadi. Akhirnya sukses kan perang itu. Nah, lalu dipacah musuhnya dan lalu kada bersatu lagi. Ternyata Yahudi di belakang tuh 4 juga mendukung pasukan gabungan musuh tadi. Nah, awas kena kan artinya bila sudah berikan buah ini kan cari lagi mana nang musuh-musuh nang bergabung tuh. Kan waktu bersatu kan ada melawan. Nah, ketika pecah sudah kawak dipilih mana orangnya. Nah, lalu akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan angin tupan. Nah, digulungnya lo kan tahambur di kimah ini tak cabut, panci tak bangan. Pada itu, ya kita nabi takbiran tuh kan sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Sadaqa wa'dah, Allah Ta'ala membenarkan janjinya. Bagi kita. Wa nasara abdah, Allah menolong hambanya Nabi Muhammad. Wa azza jundah, Allah muliakan tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, Allah Ta'ala hancurkan pasukan gabungan musuh nang beribu-ribu banyaknya Quraisy dan lain-lain. Surangan ya Tuhan, kirim angin selesai, tahambur, bulikan malam itu juga. Nah, simpon langsung kota Madinah. Nah, anginnya gede sebenarnya. Israel nih kan diserang juga nih oleh angin tupan nih. Jadi aja Habib Mahdi dari Al-Haddar dalam dari Banyuwangi datangkan kan di jarak pantas wah karya wah Majelis Hakim Muhammad. Nah, jadi kan di negara-negara kafir itu ada diserang apa angin-angin yang gencang itu, angin tornado ini, angin Katrina di sini gencang tuh anginnya. Jadi kan hata hambur jangan nang hal halus nang genda-genda aja rumah hancur, pohon nang gundul langsung kan cabut akarnya. Lalu dia meneliti Amerika nih, kenapa Indonesia kada pernah diserang oleh angin nang kencang ini. Nah, tornado atau nang Katrina ini kada pernah menyerang Indonesia. Nah, lalu turunkan tim investigasi. Mencari datanya kenapa Indonesia nih jadi kada pernah diserang oleh angin nang ganas kayak itu kan sampai nang rumah dia tak cabut-cabut sampai pohon hancur-hancur. Nah, mobil terhambur kan, mobil terbangan. Setelah mereka punya usut dapat jawabannya. Ternyata karena Indonesia memproduksi jamu tolak angin. Nah itu habis bagi salah Allah mau kopi aja. Karena Indonesia memproduksi jamu tolak angin. Lalu angin kena datang Indonesia. Jamu tolak angin kan gampangan. Angin tahu barak. Indonesia nya produk lah di lain kan ada jamu tolak angin ada cari pian ke Arab tuh umrah tuh takut nih ada ke Arab maulah jamu tolak angin. Maksudnya itu apa di Indonesia ada banyak wali. Nah wali itu menolak angin-angin yang gencang tadi itu maksudnya. Tapi Habibnya kisah ini lucuan aja itu kisahnya lah. Nah, itu kita tuh mengatakan lawan kenyataan asal lucu bang lah. Masa jamu tolak angin bisa itu ngarannya tuh. Nah itu kisahnya. Jadi apa akhirnya Rasulullah SAW mendatangi Bani Quraidah. Ujian Nabi jangan sampai yang maghrib kacuri Bani Quraidah. Tulakan lagi. Nah sahabat tulakan, mancap tulakan Nabi kan itu keledai. Pakai keledainya ditulak juga. Saking hendak mancapnya, rupanya buahnya jangan sampai berpikir macam-macam lagi. Nah langsung datang ke sana. Tiwas ketahuan berkhianat sudah nah. Pada janji kan bersatu membela tanah air. Makanya berkhianat pun Yahudi. Mulai beli di Yahudi itu jelas. Nah, ini kita turunannya. Turunannya bapak. Itu Pak. Nah, sama kafir jangan ada tujuannya lah. Bukan Rusia kan kafir kada tujuh jalan buahnya. Tapi kan ada Yahudi berdan Pak itulah Yahudi Zionis katanya gitu. Ada juga Yahudi nak hendak perang ada juga kan. Memang itunya nang undasnya. Nah, lalu setelah sahabat ditulakan, Nabi tulak juga kan, mancap sahabat tadi. Sakanya dihitung aja sahabat. Ini kita nih bila sembahyang maghrib, apabila kita pas sembahyang asar di jalan sampat kita menemui waktu asar nih. Amu kita aja nabinya jangan sampai salah kata udah nah. Jangan sembahyang asar kan jadi salah. Jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah itu. Jadi tulakan batang hari, ya Nabi jangan basar kecuali di Bani Quraidah. Nah itu. Jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi dia sahabat amu kita sembahyang asar di Bani Quraidah nya maghrib dari. Dihitung kan perjalanannya kita laju sudah tapi lambat. Pas tapi kita akan sampai tinggal matahari sampai di Bani Quraidah. Berarti kita sing haja malah batakan asar. Sedangkan nyuruh sembahyang asar Pak, menyuruh sembahyang asar Pak Allah Taala. Berarti kita mematuhi Nabi tapi melanggar perintah Allah. Nah,
jadi sahabat ini kan sekelompok, nah itu sigihan lo kita basar di jalannya. Kada aja sejak lu lain. Pokoknya perintah Nabi nomor 1. Masa sembahyang tuh nomor 2. Perintah Nabi lo bisa Nabi manukan membijaksanai. Nah, Nabi Allah Taala kan semua apa Nabi lakukan pasti Allah Taala meridai. Ucapan Nabi itu kan sembarangan. Jadi seandainya kita kada banyak asar kada sempat di jalan, kita kada albas di jalan, ya Nabi basar di Bani Quraidah. Subhanallah, tetap kita gebis itu. Kada aja kalau pokoknya pertama tadi, maksud Nabi itu ikam cacapat berangkat lagi nang kira ikam basar di Bani Quraidah. Kada ikam cepat sampai ke sana. Kada aja pokoknya kayak Pak Nabi gitu Pak dah. Pokoknya basar di Bani Quraidah. Maghrib ke hari belum kah? Pokoknya basar di Bani Quraidah. Nah, ini ngarannya pian kalau orang belajar usul fikih itu ada ngarannya tekstual, ada kontekstual. Nah, paham agama itu ada tekstual, ada kontekstual. Nah, misalkan apa sembahyang lalakian pakai salawat panjang. Adakah riwayatnya Nabi bersalawat panjang? Nabi bagaimana atau betapih? Nah, bolehlah kayak itu aja sembahyang lalakian bersalawat panjang. Boleh, kenapa? Karena dimaksud adalah menutup aurat. Nah, itu kayak pian juga mukana kan ada bala-balang, ada nang putih mukananya. Yang penting menutup aurat. Nah, kalau kontekstual artinya yang penting maksudnya tercapai. Kalau tekstual kayak Pak Nabi kayak itu seorang juga. Nabi begamis juga. Nabi betapih juga. Nah, itu tuh maksudnya antara tekstual dengan kontekstual. Jadi agama itu bisa demikian kan pemahamannya. Jadi Nabi bila ikam bakami behira hadaplah ke barat atau ke timur. Jangan ke selatan, jangan ke utara berhadap. Nyata Nabi di Madinah. Di Madinah tuh bila inya menghadap ke utara, menghadapin apa? Makkah kah? Ke selatan, gak punya Madinah tuh lebih utara pada Mekah. Nah, bila menghadap ke selatan, mata hadapi Baitullah. Bila menghadap ke utara, tabalakangi Baitullah. Kan bakal bihira itu kan ada kawanang keras, haram menghadap kiblat. Atau bakal bihira di tanah lapang tah. Kalau wisi di rumah udah pada gila tuh tak berkorong sudah. Nah, ini bakal bihira di tanah lapang. Jangan menghadap ke selatan, jangan menghadap ke utara. Karena bisa membelakangi lawan menghadapi kiblat. Karena orangnya di Madinah. Namun kita ke utara atau apa? Tapi kita bahaya kalau menghadap barat atau timur. Nah, bedain kalau nih konteksnya bedain. Nah, kayak itu. Jadi kata kawan hadis itu dipaham seadanya. Lihati konteksnya pulang. Dari keadaan masing-masing tempat itu kan. Nah, maka maksudnya maksud Nabi jangan menghadap kiblat, jangan membelangi kiblat. Nah, ada pendapat mengatakan haram. Itulah kalau di tanah lapang tadi nang ada menghalang tadi. Nah itu, jadi ketika itu kan sahabat terbagi dua sampai ke Madinah, sampai ke Bani Quraidah kayak itu juga. Ada nang sembahyangan taka isya asar atau maghrib dah di pasar. Lalu wae berkisah ya datang Rasulullah tuh buat kami ya Rasulullah sembahyangan di tengah jalan tadi supaya apa? Jangan sampai kami sembahyang asar di luar pada waktunya. Tapi buahnya ya Rasulullah sampai ke Bani Quraidah sembahyang pas imam maghribnya sampai. Kayak Pak, jadi Nabi barataan bujur haji barataan. Nah, tidak ada yang disalahkan Nabi. Inilah cikal bakal adanya ijtihad. Hingga Nabi mengatakan, sehingga dikatakan ulama khilafu ummati rahmah, ikhtilafu ummati rahmatun. Ketika berbeda-beda umatku, nah itu menjadi kasih sayang Allah Taala. Jadi ada yang sanggup 4 Hanafi kan, ada sanggup 4 apa namanya nang Maliki atau kan maju 4 itu begiringan kondisi masing-masing. Tidak ada saling menyalahkan karena mereka pun semuanya pakai dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketika itu lalu Bani Quraidah ini minta ujar Bani Quraidah kami minta pendapat lawan kawan kami hiawakan di sini. Ngarannya siapa ngarannya tuh? Nah, Abu siapa ngarannya tuh? Nah, ada sahabat Nabi hilang nah. Abu siapa ngarannya tuh? Nah, ada sahabat Nabi tolong jebahnya panggil ke sini. Lalu ketika itu dipanggil Nabi ini jadi itu Yahudi buhan Bani Quraidah min mahu ikam dah ke sana. Nah, datengin apa aja buhannya. Biar kasih itu sahabat Nabi tadi. Lalu jadi si sahabat nambang aran hilang arannya lah Abu si paringannya. Lalu ujar si Nata kayak pajar ujar si buhan Bani Quraidah Yahudi ini kami ini nah. Apakah kami menuruti aja kah? Menyerah kepada kaum muslimin atau kami lawan perang. Nah, ujar sinang sahabat Nabi ditunjuk tadi datang ke sana. Kenapa? Karena bakawan lawan Yahudi di bakawan ada hubungan. Kan hari itu Nabi itu mempersilahkan ya Pak sahabat itu bakawan Yahudi lah. Yang penting ada mengganggu agama. Nah, dan ini ada bisi anak dan harta di daerah situ di Bani Quraidah itu. Lalu ketika ditanya, menurut kau ikam nih pacangka ini pang nah.
Nah, tangan ini nah. Buat ikam ini menurutku pacangka ini panah. Karena telah mengkhianat Nabi, Bang. Ujar si sahabat Nabi dia ingat ngananya Abu Sifah lah, Abu namanya. Pertama itu namanya. Nah, jadi ketika itu setelah bulik imbah madahkan ke itu bulik kan. Hati langsung bertaburan. Aku telah mengkhianati Nabi. Dengan caraku nang dintuh, aku telah mengkhianati Nabi. Karena aku membocorkan tindakan Rasulullah kepada mereka, sehingga mereka akan berpikir ini dan itu kan. Sehingga nih gara-gara aku mengisyarat tadi berarti aku nih khianat Nabi. Aturannya aku udah boleh bikin sahin toh, karena ini urusan pun Nabi ini. Nah, jadi kata merasa bersalah, akhirnya Sidin tadi kada gimana Nabi langsung boleh ke Madinah. Supan. Ya Nabi tahu deh, malaikat Jibril ini kan apa aja tuh datang padahkan. Pokoknya sahabat ini terpantau 24 jam. CCTV-nya ada aja kan. Ada kawan sahabat itu macam-macam. Sehingga sahabat itu wani mengklaim bila buahnya itu manggawi sesuatu di zaman Nabi, wani padahal dibujur gimana. Nabi kena nagur, Pang. Kami gawing ini, gawing itu, Quran turun aja, tapi kami ditagur orang, berarti bujur gawing ini. Wani sahabat itu kayak itu buahnya. Nya begawi, kamu gawi aja. Nabi kita tahu kan, tatapnya yakin gawian itu bujur bila Nabi kena nagur. Kenapa? Karena semuanya terpantau. Bila ada sahabat itu apa aja, pasti Jibril madahkan. Bila bujur, bila salah, pasti Jibril madahkan. Pada itu salah. Nah, sehingga sahabat wani mengatakan demikian. Karena Nabi Muhammad ini sumbernya wahyu. Napa-napa aja turun kepada Rasulullah. Tapi ini diligi malah. Nah, tahu lagi ini kan. Nah, biarin Nabi itu kan jadi patokannya sahabat Nabi SAW. Akhirnya si sahabat nang bangaran Abu si pangaran ini kan. Nah, akhirnya lah. Abu orang ingat. Nah, langsung bulik ke Madinah. Masuk ke Madinah, masuk ke masjid, ada tihang. Nah, Sariyatut Taubah. Ada tihang, artinya tihang taubat. Di situ nya minta pasungkan. Pasungkan aku sini aja. Aku telah durhakan Nabi. Tolong dipasung, pasung orang lagi. Nah, pasungan di situ. Menghukum diri sendiri. Lalu mintalah sahabat yang lain. Nah, imbahnya Nabi ini pada hadang, benar kada datang nih sahabatnya. Nang disuruh tadi. Nah, mana aja Nabi, sahabat kita si anu tah. Anu ya Rasulnya buli ke Madinah, ujar habar di Madinah jauh pasong di tihang. Nah, aja Nabi, ya kakak aku, jadi ibadah wujud sejujurnya aku pintakan ampun Allah Ta'ala selesai. Nah, nanti betawasul. Ini aja Nabi buli ke Madinah, langsung menghukum diri sendiri, artinya minta ampunan Tuhan, nah, menghukum diri sendiri di masjid. Nah, urusannya aja Nabi ke Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala urusannya bila ampuni, nya kada-kada kan. Nah, artinya orang ini kada menghadap Rasulullah. Orang bila urusan Allah Ta'ala Nabi kalau dihadapi hanya Nabi merusakan itu maksudnya. Iya kada bertawasul kan? Ada kisahnya tawasul nih pian. Kenapa tawasul jadi syirik ha? Nah, ketika pintaran benar pintar pada Nabi kan. Nabi malah menjur bertawasul. Masa ada orang ini anti tawasul madakan tawasul itu syirik. Berarti nya malah madakan Nabi syirik malah jadi syirik. Nah, akhirnya kan dalam Al-Quran surah Taubah itu kan lalu diterima taubatnya. Nah, kenapa? Karena ini orang yang baik juga kan. Cuma ya sakit nyari kesalahan tuh deh. Isyarat itu aja merasa bersalah sahabat ini. Nah, cuma salahnya lawan Nabi kada berparah itu. Jadi kan Nabi itu mengajarkan demikian. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kan pengampun, penyayang, atau bisa menghukum dan menyiksa tapi ketika kita datang kepada Rasulullah maka semua urusan menjadi mudah. Bukannya Rasulullah itu selevel Allah Ta'ala kada. Allah Ta'ala itu menitipkan urusan kita nih kepada Rasulullah. Mandatnya itu kayak itu. Jadi Rasulullah ini saking sayangnya orang kita. Ya Allah, ulun minta kepada sampean nanti di akhirat masalah urusan menghitung amal-amal umat ulun ini ulun jeung urusnya ya Allah. Jadi karena baik buruk apakah ulun mengurus semuanya. Kenapa? Ya Allah Ta'ala kayak itu wahai nabiku, wahai kekasihku, wahai rasulku, ika minta demikian supaya umat ulun kada supan dan pian. Kan gawing ini gawing itu kan. Pikiran kita ini Allah Ta'ala ini kan kita ini mulai awal kita diciptakan sampai kita mati Allah Ta'ala mengungkusi. Yalah Allah Ta'ala menggeduh kita nih, nambah rezeki, memberi hina, memberi kehidupan Allah Ta'ala kan. Ketika kita sudah mati, mempertanggungjawabkan semuanya ke Allah Ta'ala. Ternyata ada salah, mau ada supan lah. Dah usah kita Allah Ta'ala, kita lawan di dunia lan bos saja lo. Nah, jadi orang nih, geduhakan ini nah, misalnya mobil kan. Nah, mobil geduhakan jual ikam salah ikam begawi lah nih, bujur digeduh mana kendaraan nih, nyaman ikam nah, kusuruh macam kusur ada namanya kan alatnya nih, transportasinya nyaman ikam. Sampai sudah waktunya kan berhenti begawi nih misalnya.
atau apa urusannya lalu berhenti. Nah, lalu kan dibudikakan barang deh. Kira-kira munnya nang macam-macam masalah lah, cacat macam-macam rusak loh nih. Supan gak kah? Supan benar. Padahal manusia sesama manusia aja kita kayak pasupannya menjulung bahasa nih, ampun orang titipan orang tadi. Nah kayak itu tuh kita kepada Allah Taala di akhirat nanti supannya kayak apa. Nah, Nabi itu sudah sampai ke situ mikirkan di sini supaya umat ulun kada supan dan pian ya Allah. Lalu ujar Allah Taala, tatap ya aku nama hitungnya. Semua gerak-gerik umatmu baik buruknya aku nama hitungnya. Supaya umatmu jangan supan lawan ikam. Pulang. Nah, jadi kita lantas rasa supan. Allah Ta'ala supan kita kan ketika ada hal-hal yang kada baik dilakukan di dunia ini. Nah, berarti apa? Tidak ada manusia yang sayang kepada kita yang paling sayang kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi sayang kepada kita pulang daripada Rasulullah kecuali Allah Ta'ala sendiri yang lebih sayang kepada kita semuanya dibandingkan Rasulullah pulang. Nah, kayak itu artinya kan. Jadi Rasulullah itu kuntu lakum kal abi syafiq. Aku kepada kalian bagaikan seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. Kayak rasanya pengen sebagai ibu sayang kepada anak. Nah maka Rasulullah itu jauh lebih sayang kepada itu. Sampai-sampai kata Nabi, mun ada umatku tayucuk duri jadi Nabi aku tak umpat merasakan sakitnya. Ayo kita mahayakan anak bersunat none. Nah ditetak kurang untuk kayak apa aja kayak itu mahayakan namanya 2 hari 2 malam kata guring none. Anak pahna disunat kurang mahayakan ada kan kayak itu umat mama tuh perasaan anak-anak nih lah. Nah sampai kada kawan makan lagi tagendang anak nih baca bersunat tadi kan. Nah biasanya pernah bersunat nangis juga ngapa ngadarus none. Nah maaret nih. Nah itu kan kayak apa perasaan seseorang juga kada ditatak kurang juga kan. Padahal dia mah ditatak lah. Nah itu aja. Artinya kan daripada apa empatinya tuh lah. Nah, maka Rasulullah lebih empati lagi daripada kita sabar kepada orang yang kita sayangi. Nah, kayak itu Rasulullah tuh. Jadi kalau kita ngaku cinta lah Rasulullah, tadi Rasulullah dicinta lah kita lah. Kita ngaku sayang lah Rasulullah, tadi Rasulullah sayang lah kita. Dan kita lagi berbalik kadakah? Artinya masih Nabi kadakah kita kan? Nah, begitulah perhatian Nabi kepada umatnya. Dan kada ada berpalih-palih sabaratan di harung Nabi kan. Siapa aja bila bersalawat Nabi, maka Nabi tahu ini anak siapa. Ini si anu ngarannya nih orang Kota Radin, nah baca salawat puncak nih, nah, malah si Abdul Qadir Al-Jilani kan, itu kan padilitnya macam-macam nih, harap benar padilit puncak tapi kan, ada lah padilitnya di belakang telah di tulisannya tak ada lah, ada lah saya padilitnya lah, ada tuh paling pada luar biasa pasal puncak tuh padilitnya, ada tuh, ada keterangannya Pak Melayu lah, nah itu. Jadi kan amalkan terus itu insyaallah tuh kan dapat khasiat yang luar biasa. Jadi setiap ada umatku baca salawatnya Nabi aku tahu ngarannya. Ngaran abahnya, ngaran kainya, hafal Nabi kan. Nah, ada datanya itulah. Nah, sehingga orang ahli salawat adalah orang nang bakti lakuitan. Nah, kayak apa? Orang ahli salawat adalah orang bakti lakuitan. Kenapa? Setiap kali bersalawat pasti store nama dan orang tua. Iya. Baiknya kita dengan bersalawat kita mengharumkan nama orang tua kita di depan Rasulullah SAW. Nah berarti kita ini telah menyenangkan orang tua. Jadi kita orang tua sudah wafat itu kan mengerti tak. Ketika kita baca salawat oh ya aku tahu empat harum namaku disambat garangku di depan Rasulullah. Kayak pembagiannya kita kalau sah Rasulullah kita lah bupatinya kita disambatkan. Nah kayak pahimongnya benar ini Rasulullah raja seluruh dunia, raja dunia akhirat, raja dunia, raja alam barzakh. Nah semuanya adalah Rasulullah SAW. Jadi malam Jumat dibaca apa salawat Qadril Azimil Jah lah. Nah, ada pian bisa salawatnya lah. Nah, di grup WA kan bunyinya ada. Karena di-share Jumat nah. Di-share lah status kah. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Iya. Nah, ya 10 kali minimal lah. 10 kali minimal. Itu salah itu padilatnya aja karena bila mati Nabi langsung mengutarakan. Oh, itu tiap Jumat baca tiap malam Jumat misalnya itulah. Nah, itu salawat qadril azimil jah. Ramihan gede-gede WA lah, pas ada si amalan. Nah, berarti WA itu berkah atau kan? Nah, walaupun WA itu produk Israel. Israel kan malah alat nang canggih ini lah, nang harat nih kan. Nah, tapi kita bisa menggunakan kita. Nah, jadi kan akhirnya jadi baik. Jadi harta yang baik berada di tangan orang Islam atau orang saleh, orang Islam yang baik gitu nah. Harta yang baik berada di tangan orang Islam yang baik. Ya mungkin ini kita baca hari ini semoga manfaatnya bagi kita semuanya. Bagi kita tergolong orang-orang yang baik-baik, yang digolongkan kepada Rasulullah yang selamat dunia akhirat dan dijadikan Allah Taala amal saleh yang Allah Taala mudah bagi kita diterima dan menjadi penyelamat kita di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.